Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya, cerita para nabi dan rasul, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Sekarang kita masuk di cerita tentang wafatnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Disebutkan di dalam hadis Imam Bukhari, bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Yani malaikat pencabut nyawa ini mau menjemput Nabi Musa untuk beralih ke alam baka. Dan ketika malaikat itu datang kepadanya, Nabi Musa melihat, lah ini malaikat maut nih, ngapain mau datang? Mau datang nih, kenapa? Mau cabut nyawaku kah? Nah, disebutkan dalam hadis ini bahwa saat itu Nabi Musa pun mendorong malaikat maut tadi dengan sekuat-kuatnya. Didorong. Kalau bahasa kitanya apa ya? Di smackdown nggak dibanting malaikat. Tiba-tiba nggak bilang-bilang, nggak izin, langsung mau cabut aja. Ngelihat Nabi Musa, wah ini. Didorong malaikat tadi, dibanting. Kalau zaman sekarang nyebutnya apa? Smackdown. Cepak, jatuh malaikat tadi. Padahal malaikat maut ini ngeri orangnya. Malaikat maut ini serem. Tidak ada yang berani dengan malaikat maut. Nah, Nabi Musa berani. Bahasa kitanya, ikam ini malaikat datang-datang kada bepadah-padahan hendak mencabut nyawaku. Orang bepadah dulu hendak mencabut tuh. Malaikat maut itu dimarahi sama Nabi Musa. Ini hadisnya sahih ya, hadis Bukhari ini. Kemudian malaikat itu pun kembali lagi kepada Allah Ta'ala. Melapor nih bahasa kitanya. Melapor kepada Allah Ta'ala, seraya berkata, seraya malaikat maut berkata, wahai Allah, engkau telah mengutus aku kepada orang yang tidak menghendaki akan mati. Nah, bahasa kitanya, Allah, kenapa aku diutus kepada orang yang nggak mau mati? Seumur umur bahasa kitanya nih ya, aku hendak mencabut nyawa manusia, kada ada nang ini wani, malah ditamparnya aku, dibantingnya aku, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malakal maut itu tadi, hai malakal maut, kembalilah engkau kepadanya dan katakan agar ia meletakkan tangannya di atas punggung sapi, dan setiap bulu yang tertutup tangannya terhitung baginya setahun. Kemudian ia meninggal. Lalu ia berkata, kalau begitu ya saatnya sekarang. Lalu ia meminta kepada Allah agar mendekatkannya ke tanah suci sejauh lemparan batu. Nah ya. Jadi kata Allah Ta'ala, gini aja sudah, kembali lagi kamu kepada Nabi Musa sana. Suruh Nabi Musa itu meletakkan tangannya di badan sapi. Kan badan sapi itu kan berbulu walah. Nah, tempelkan tangannya Nabi Musa di badan sapi itu. Berapa bulu yang menempel, berapa bulu yang tertutup dengan telapak tangan Nabi Musa, maka seitulah umurnya Nabi Musa. Satu helai rambut, satu helai bulu itu dihitung setahun.
Maka malakal maut pun datang lagi memberitahukan Nabi Musa gini aja, nah Allah memerintahkan kepadamu untuk menaruh tanganmu di badan sapi itu. Berapa bulu sapi yang tertutup dengan telapak tanganmu, maka segitulah umurnya. Dan satu helai bulu itu dihitung selama 1 tahun. Nah kemudian setelah terhitung, maka Nabi Musa pun meminta kepada Allah agar mendekatnya ke tanah suci sejauh lemparan batu. Maksud tanah suci ini tanah suci Baitul Maqdis ya, sejauh lemparan batu. Tapi ingat ya, Nabi Musa ini meninggal bukan di Baitul Maqdis. Ya, Nabi Musa tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis gara-gara yang kita ceritakan waktu dahulu, waktu yang lalu maksudnya. Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel disuruh untuk memerangi orang-orang yang ada di Baitul Maqdis. Karena waktu itu di Baitul Maqdis ada orang-orang yang besar. Di sini ada 2 versi, ada yang mengatakan badannya raksasa semuanya. Ada juga yang mengatakan orangnya ganas. Cuman banyak yang mengatakan waktu itu di Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang raksasa. Nah, Nabi Musa ingin berperang, mengajak kaum Bani Israel, tapi Bani Israel nggak ada yang mau. Akhirnya tidak terjadilah peperangan itu. Nah, gara-gara itu diperintahkan oleh Allah, tapi Bani Israel tidak mau, nah, orangnya penakut, maka akhirnya tertahanlah Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel di kebun Tih, ya di tanah Tih tadi, di Padang Tih namanya, daerah itu namanya Tih. Nah, berputar-putar situ selama 40 tahun. Sampai akhirnya Nabi Musa pun tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis dan beliau menghembuskan napas terakhirnya di daerah situ. Nah, jadi Nabi Musa setelah mengetahui berapa sisa umurnya, nah, sisa berapa dari disebutkan sihnya berapa umurnya Nabi Musa. Nah, intinya ketika sudah sepakat ini, ya sudah, berarti belum saatnya mati lagi. Lalu Nabi Musa bilang, ya Allah, tolong dekatkan aku nanti kalau mati dekat tanah suci Baitul Maqdis, sejauh lemparan batu. Nah, berapa meter wallahu alam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, Nabi kita, kata Nabi Muhammad, seandainya aku ada di sana, tentu aku akan perlihatkan kuburnya kepada kalian di sisi jalan di samping Bukit Merah. Kata Nabi nih, kalau seandainya aku di sana, kalian juga di sana, sahabat, nah, kata Nabi akan kutunjukkan kepada kalian kuburnya Nabi Musa itu di mana. Nah, cuman Nabi mengatakan kuburnya Nabi Musa itu di sisi jalan di samping bukit yang berwarna merah. Di manakah itu hanya Allah dan Rasulnya mengetahui. Perlu diingat ya, perlu digarisbawahi, kuburan para Nabi dan Rasul itu bisa saja para ulama berbeda pendapat di manakah letaknya. Di manakah letaknya? Nabi Adam di mana kuburnya? Nah, Nabi Hud itu aja, Nabi Hud itu kan ya, itu ada beberapa versi kuburnya. Ada yang mengatakan di Hadramaut, dan itu yang paling masyhur dan paling banyak diziarahi oleh penduduk Yaman. Kami setiap tahun itu bisa berziarah setahun sebanyak 2 kali. Ya, di bulan Muharram dan di bulan Muharram dan di bulan Sya'ban, ya, itu ada ziarah Nabi Hud. Tapi ada yang mengatakan Nabi Hud ada yang berkubur di daerah daerah Mekah, ada yang mengatakan kubur di daerah macam-macam lah ya. Kalau tidak salah itu kuburan Nabi Hud itu ada 3. Tapi yang terkenal adalah di Yaman itu, di Hadramaut. Nah, oleh karena itu kata ulama, kuburan para nabi dan rasul itu bisa saja berbeda pendapat di antara ulama. Bisa.